Biasanya hanya menjalankan rangkaian panggilan. Tapi kalau di tengah penyusupan terima kasih rekan-rekan media yang kami sayangi, yang kami cintai. Dan saudara-saudara, sebagaimana saudara saksikan, hari ini klien kami, Adinda Vicky Prasetyo, dipanggil dan atau diminta untuk hadir oleh penyidik Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan status naik sidiknya laporan Adinda Vicky Prasetyo terhadap saudara Angelelga. Ya, jadi pemberitahuan tentang naik sidik itu sudah ada, dan silakan Rahman melihat ya. Spesifiknya surat perintah penyidikan sudah terbit, dan juga sudah ada pemberitahuan resmi di sini bahwa telah dilakukan langkah meningkatkan status perkara dimaksud dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. Jelas ya? Nah, ini tentang apa? Tentang pelanggaran undang-undang ITE terkait dengan fitnah dan pencemaran nama baik. Semua dokumen, semua data, baik video, baik hal-hal lain yang dapat di-upload, dan juga ada beberapa yang sudah di-print out berwarna, juga flash disk, dan juga ada berita acara tadi di situ tentang penyitaan barang bukti. Maka insya Allah dalam waktu dekat saudari Angelelga akan dipanggil. Karena itu Angel, kau siap-siap untuk memenuhi panggilan. Dan kami yakin permainan ini bukan satu-satu, tapi 2-1. Kenapa 2-1? Karena laporan Adinda Baby, adiknya Vicky Prasetyo, di Polda Metro Jaya juga sudah naik sini. Mudah-mudahan ini akan menjadi pengalaman berharga bagi setiap public figure yang mudah mencerca orang lain tanpa berpikir logik dan merusak nama baik orang lain. Barangkali itu silakan Adinda Vicky. Bagi bukan pelaporannya di Polda ya, Bang? Atau di Polres Jakarta Selatan ya, Bang? Ini dulu laporannya di Polda Metro Jaya. Oke? Karena lokus deliktinya, kuasa pelapornya saya. Waktu itu Adinda Vicky masih dalam tahanan di Rutan Cipinang. Salemba. Dulu belum keluar SOP, surat edaran Kapolri belum terbit. Dulu masih boleh pelapor itu dikuasakan kepada seseorang. Sekarang kan harus langsung yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu maka pada saat itu saya lah sebagai kuasa pelapor, semua dokumen kita lengkapi, dan beberapa waktu yang lalu digelar dan akhirnya naik sini. Jadi laporan ini ada di Polda Metro, dilimpahkan ke Polres Jakarta Pusat. Berarti Itu. artinya hari ini Bang Vicky menjalani pemeriksaan. Ya. Berapa pertanyaan Bang tadi itu? Banyak ya, hampir ada 20 lebih pertanyaan seputar yang lama. Video di menit beberapa ini seperti ini kalimatnya gitu, terus ada beberapa kayak perkenalan dulu waktu sebelum suami istri pertama kali kenalnya di mana gitu diulas dari awal lagi kronologis. Iya, kita nggak kecewa. Justru sebenarnya kami yang sangat sibuk. Adinda Vicky Prasetyo kan dia sekarang punya usaha, punya klub, punya band, dan saya juga. Jadi saya datang dari Semarang, beliau juga baru tinggalkan usaha, datang ke sini gitu. Tetapi ingat, proses hukum tetap jalan. Yang paling prinsip bagi kami adalah Angelelga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya. Kenapa kami katakan harus bertanggung jawab? Karena tidak semudah itu cara orang untuk menghina dan merendahkan orang lain. Jadi karena itu maka proses hukum yang sedang kami lakukan itu semuanya on the track. Dan kami sudah kaji tadi di dalam. Kalau misalnya ada 2 LP, lalu kemudian dua-duanya jalan, bagaimana proses panggilan polisi? Kan begitu. Iya, karena itu dia harus penuhi kedua-duanya. Kalau ada proses persidangan, misalnya terbukti kedua-duanya bersalah oleh majelis hakim dan ingkrah misalnya, maka dia harus menjalani proses hukum itu masing-masing dari satu LP dan LP yang lain, artinya 2 LP dong. Berikutnya akan ada debatable di dalam.
yang mengatakan, dapatkah Angel Elga ditahan? Kalau dalam filosofi pemahaman hukum saya, dapat ditahan. Kenapa dapat ditahan? Kita ambil jurisprudensi. Contoh Nikita Mirzani, ditahan nggak? Ditahan. Laporan saya sendiri terhadap Denis Caryesta juga lebih tidak jauh beda. Menurut saya juga itu bisa ditahan. Ini juga kalau penyidik berani dan memang dasarnya kuat dan dapat diragukan nanti akan menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatan yang sama sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka dapat ditahan. Dan jaksa juga dapat. Karena itu kita sedang berusaha melengkapi. Dan sekarang begini, Angel Elga berkali-kali dipanggil tidak datang, kan begitu ya? Nah, dia merasa mungkin dia seorang yang kuat, punya power. Nah, ternyata naik sini. Nah, sekarang Angel, you tidak datang sekali tidak apa-apa, 2 kali 3 kali kami dorong untuk you tahan. Maksudnya panggil paksa. Karena itu tidak ada dasar bahwa hukum tidak berjalan. Karena itu kami dan keluarga Vicky, terutama ibunya, adiknya yang merasa tercemar nama baiknya, Vicky secara pribadi yang dirusak nama baiknya, melakukan laporan hukum dan sudah berjalan. Begitu. Kira-kira berapa bang ponisnya atau pasalnya? Ya, itu kan ada perbaikan ya. Ada KUHP baru, ada sebelumnya pasal 27 ayat 3, pasal 45 ayat 3 kan gitu ya. Itu semua ada antara 4 sampai 6 tahun. Karena itu saya berkeyakinan Angel Elga ini dapat ditahan oleh Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro dengan laporan BPI. Berikutnya jaksa, apalagi kalau kasus seorang Nikita Mirzani saja bisa ditahan oleh jaksa. Kenapa dengan Angel Elga tidak? Nah, lalu kemudian orang banyak berpikir, oh tuh Nikita Mirzani bebas. Bebasnya bukan karena proses hukum di sana yang, maaf ya, dalam tanda kutip, karena Nikita Mirzani tidak terbukti bersalah, bukan begitu. Di sana pelapornya, penggugatnya tidak datang. Sehingga hukumnya gugur dengan demikian, bukan ada pembuktian di sana. Itu saja. Tapi kalau ini dibawa ke persidangan, 100% data kami lengkap. Gitu ya. Bang, boleh dirincikan bang pasal yang disangkakan ke Mbak Angel Elga? Ya, pasal 27 ayat 3 bukan disangkakan, diduga ya dilanggar ya. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT, pasal 45 ayat 3 ya. Itu ya, silakan. Ada 4 pasal. Yang pertama pasal 27 ayat 3, yang kedua pasal 45 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 310 KUH pidana dan atau pasal 311 KUH pidana. Itu dia pasalnya. Ada 4 ini yang dituduhkan. Jadi dari rangkaian pasal-pasal itu menambah keyakinan kami bahwa penyidik dapat menahan Angel Elga apabila sudah naik status menjadi tersangka. Tentunya akan diuji melalui ahli yang sudah ada. Dan ada kesempatan Angel Elga untuk dia mendatangkan ahli, monggo. Tapi kami berkeyakinan berdasarkan fakta-fakta, dokumen, video, dasarnya cukup kuat untuk menahan yang bersangkutan dan menaikkan status menjadi tersangka. Oke? Cukup ya? Lama sekali bang, abang juga udah beraktivitas seperti biasa. Apakah masih ada dendam bang sehingga melanjutkan proses hukum ini bang? Jadi kalau namanya kita dipanggil, tiba-tiba ada surat panggilan, jangankan kita sebagai pelapor, terlapor juga saya nggak pernah nggak datang. Saya selalu datang gitu setiap ada panggilan, itu sebagai bentuk kita menghormati institusi. Karena sebagai penyidik juga dia udah meluangkan waktunya untuk mengurusi perkara ini. Jadi seyogianya saya datang hari ini. Tapi kalau untuk hal kedepannya seperti apa dan bagaimana kita nggak pernah tahu. Tapi jadi seberapa optimis akan dapat diputuskan? Ya kalau itu ya kuasa hukum lah yang lebih paham ya. Kalau pribadi saya sih hari ini hanya menjalankan panggilan yang sudah saya terima dari beberapa hari sebelumnya. Kenapa? Kata prosesnya kan kita laluin rangkaiannya. Tadi saya udah dimintai keterangan, setelah yang sidik saya dimintai keterangan sebagai pelapor. Nanti dalam waktu dekat ini dipanggil si terlapornya. Kita juga nggak tahu ya nanti akan ada mediasi atau apa, saya juga nggak paham. Tapi yang pasti hari ini ya saya hanya menjalankan rangkaian panggilan. Tapi kalau di tengah proses hukum bergulir Mbak Angel Elga ngajuin pendamaian gimana Mas? Ya nggak tahu lah, kita nggak bisa baca bahasan kita hari esok dan akan datang. Begini. Ada yang menarik dari figur seorang Vicky. Ini sebagai adik saya ya. Saya nangani beberapa artis. Gini, Vicky ini begitu dia menikah dengan seseorang, dia full mencintai perempuan itu. Tapi begitu dia merasa disakiti dan dilepasnya istri sebagai istri,
dia tidak pernah ada dendam di situ. Ini saya lihat ya, dari pengalaman saya melihat dia dari Angel dan dengan Kalina, dia tetap enjoy, usahanya jalan terus. Jadi kalau itu nggak ada dendam, hanya saja terbukti ya, ini yang ngotot manggil kami adalah penyidik, bukan Adinda Vicky, bukan mereka yang bang kapan bang. Artinya apa? Vicky dia tidak dendam, tapi kalau proses hukum ya, falsafahnya jelas itu. Saya maafkan, tapi saya tetap tidak bisa lupakan. Itu saja. Postingan mana cukup bagian ya. paling mengganggu bang? Yang mana tuh? Postingan yang Katakan Vicky, ya katakanlah seorang perempuan laki-laki yang suka bertukar-tukar pasangan, kan begitu ya. Kemudian keluarganya yang dikatakan ya keluarga kurang baik, ya spesifikasinya ada di atas. Nah, jadi barangkali itu cukup ya. Thank you ya. Ada ujaran kebencian ya bang? Hah? Ada ujaran kebencian. Ada unsurnya. Tapi 310 311 makanya juntonya tadi itu ada 4 berlapis itu kan. Yang kita lihat aja. Oke. Terima kasih. Apa? Kapan agenda selanjutnya? Saya kira itu bisa minggu depan.